Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pertama-tama saya akan mengucapkan dahulu selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Anda yang merayakan. Oke, mohon maaf lahir dan batin. Oke, seperti yang Anda lihat kembali, saya memakai baju berwarna merah. Artinya ini pasti berita yang hot lagi. Apa itu? Ya, sudah banyak yang kangen nih, banyak yang minta, Pak, tolong bahas lagi, Pak. Pi Network katanya. Ya, kalau belum ada berita yang hot tentang Pi Network, bagaimana saya bahas dong, ya kan? Nah, tapi ternyata ada ini. Bahkan saya terlewat dah ini ya. Ini pada tanggal 20 April, ya artinya 3 hari yang lalu ini ya. Ada berita di Twitter. Nah, kalau Berli ya yang di China itu pasti nggak tahu. Dia kan mainnya itu WeChat ya. Nah, ini di Twitter dari kita ngomong pakai bahasa Inggris adalah Pi News. Itu centang biru tuh. Nah, begini loh saya kasih penjelasan ya. Kalau di Twitter selama ini centang biru adalah akun yang terverifikasi. Memang belakangan ini Elon Musk itu menghapus semua centang biru. Yang mau dapat centang biru harus bayar. Ya. Banyaklah orang-orang Indonesia yang sudah dapat centang biru akhirnya hilang centang birunya dan harus bayar. Nah, ini Pi News ini masih ada centang biru, sepertinya dia bayar bulanan $8 $100.000 lebih deh kira-kira ya. Nah, banyak orang Indonesia ngapain lah cuman mau dapat centang biru setiap bulan harus nyetor ke Twitter 100.000 lebih. Nah, kalau Pi News dia bayar nih sepertinya karena dia mau serius sepertinya. Oke. Jadi ini memang dari Pi News, dari Pi Network lah ya, berita mengenai Pi ya. Nah, di sini kalau Anda baca ya langsunglah saya terjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia. Kira-kira begini, inilah progres terbaru dari Pi Network katanya ya. Pi Core Team sekarang ini sedang memproyeksikan Pi ke titik Pi mainnet. Baca dong ya, mapping Pi to the Pi mainnet one after another. Satu demi satu. Nah, sekarang sedang mulai menuju ke Pi open mainnet. Ya. Nah, di sini katanya ada waktu tunggu 14 hari katanya ya dalam proses ini. Nah, jadi, selama proses penantian ini katanya ya, Anda tetap dapat membantu para pioneers yang belum diverifikasi atau belum KYC, Anda bisa tolong KYC. Jadi gini, bagi para penambang Picoin yang sudah terverifikasi, sudah KYC, dia bisa bantu meng-KYC orang lain. Dan dia dapat reward lah. Di sini dikatakan, you can earn a Pi salary for this job. Ya, itu sudah tahu lah. Kalau Anda sudah lulus KYC, Anda bisa memverifikasi para pioneer lainnya. Membantu mereka supaya cepat-cepat KYC. Sebabnya kalau Pi Network ini open mainnet ya, tapi mereka yang belum KYC atau belum diverifikasi, maka dia nggak bisa menikmati Picoin-nya, alias hangus lah gitu. Maka di sini ini berita gembira nih gitu ya. Great news 14 hari. Ini kan sudah jalan 3 hari nih. 20, 21, 22, 23 ya. Tinggal 11 hari lagi open mainnet, kira-kira begitu. Nah, di situ Anda lihat gambar koinnya itu ada nama Vincent. Nah, tapi Vincent kan sudah keluar. Ya, mereka bersengketa lah. Udahlah, nggak usah tahu lah apa. Terus ada Cevan.
Nah, itu nama aslinya Cheng Diaofan. Nah, tapi orang-orang pada kesel ngatain Chi Chong Fan. Chi Chong Fan itu makanan inilah khas tradisional China gitu ya. Terus Nicholas Kokalis ya. Wah, ini keren nih Paycoin-nya. Di bawahnya Anda lihat itu lahir mulai dari 14 Maret 2019, sudah 4 tahun lebih ya. Nah, saya jadi teringat sama lagu Bang Thoyib. Kebetulan saya kenal lah pencipta lagunya Pak Sandi Sulung ya. Kalau di lagu Bang Thoyib, di situ dikatakan Bang Thoyib itu sudah 3 kali lebaran nggak pulang-pulang gitu ya. Nah, Pi Network ini lebih keren dari Bang Thoyib. Sudah 4 tahun lebih nggak open mainnet juga ya. Tapi sekarang janjinya 14 hari. Nah, kita tunggu. Sebabnya dia sudah ngalahin Bang Thoyib nih. Jangan sampai 5 tahun tetap tidak open mainnet. Ini baru 4 tahun lebih dikit lah. Kan 14 Maret ya. 14 Maret berarti 4 tahun lebih 1 bulan nih. Padahal sebelumnya Berli itu di China sama Abah Safwan tuh di Indonesia yang dikelabuhi, dikelecehin lah gitu ya sama Berli. Waktu Desember itu sudah open mainnet di China, sudah bisa barter, bisa beli mobil, bisa tukar emas, pret. Udahlah, itu nyebarnya begitu terus memberikan harapan palsu. Nah, tapi ini Pi News nih, mudah-mudahan ya 14 hari lagi open mainnet. Oke, kita lihat ya beritanya itu disambut seperti apa. Nah, di sini ada orang namanya Francis Kipgen, nggak tahu dari mana ini ya. Dia bilang, saya kehilangan kesabaran saya kehilangan penguasaan diri saya. I lost my control gitu ya. Saya kehilangan semua harapan saya katanya. Seperti yang kita ketahui, Pi Network itu nggak bedanya dengan penambangan gambling, penambangan ya tanda kutip perjudian. Ya menjudikan waktu, berharap dapat Paycoin. PhD student, ya Cicong Fan tadi gitu ya. Kalau Kokalis kan sudah doktor gitu ya. Bermain-main di platform ini, tapi sepertinya nggak yakin atau hanya ngetes kertas lakmus gitu ya. Yang kertas lakmus itu kertas yang untuk menguji keasaman suatu cairan lah gitu ya. Pokoknya intinya dia kehilangan kesabarannya. Kemudian ada orang nih sepertinya orang dari Nigeria atau apa ya namanya, Ayongo Bem Matthew. Dia bilang apa? Please, we need KYC resubmit button. Nah, jadi dia sudah melakukan KYC, cuman gagal lah seperti. Maka dia perlu satu button atau tombol yang untuk meresubmit atau melakukan KYC ulang karena mereka ini stuck ya, macet KYC-nya ya, di dalam proses KYC-nya macet. Keren ya, keren ya. Kemudian Jujun. Nah, Jujunnya orang Indonesia nih ya. Bilang apa? Menurut saya kalau memang aplikasi Pi ini canggih, maka dengan mudahnya untuk KYC. Iyalah yang bikin kan dokter Stanford pula. Masa KYC-nya bermasalah terus sampai sekarang bertahun-tahun? Bisa nggak sih bikin aplikasi? Saya suruh staff saya bikin KYC sebentar ini ya. Ini bertahun-tahun nggak kelar-kelar, apa memang sengaja? Oke deh. Nah, kalau memang canggih, maka dengan mudahnya untuk KYC setuju. Tapi faktanya sangat lemah karena proses KYC-nya banyak orang yang sangat kecewa karena menunggu waktu yang tidak ada kepastian. Gagal lah, udah KYC nggak dapat berita-berita, seakan-akan ngambang gitu ya di udara, ya nggak selesai-selesai, muter terus gitu ya. Canggih kan bikinan dokter Stanford. Stanfordnya sih oke, cuman dokternya ini nggak ngerti ya. Jangan-jangan dia nggak bisa bikin aplikasi. Dia outsource ke anak mahasiswanya, nggak kelar-kelar mungkin ya. Nggak tahu deh. Kemudian ada orang namanya Mining Crypto Doctor, DR. Kayaknya orang Indonesia juga nih. Berikan saya, ya. Nah, ini bahasanya kurang ini. Jika saya dapat memverifikasi Pioneer 1000 akun per hari. Nah, kalau orang yang sudah lolos KYC-nya, dia bisa melakukan KYC buat orang lain, dia verifikasi, dia bantu Pi Network dapat hadiah Paycoin, ya. Nah,
Dia senang nih, dia bilang, oke, kasih saya akan memvalidasi dari negara manapun, saya senang melakukan itu. Iya, yang kayak lu banyak gitu ya, cuman tetap itu KYC-nya muter, stuck, gagal, nggak berhasil, kuotanya habis, harus nunggu lagi. Padahal bikinan dokter gitu ya. Kemudian ini siapa lagi nih? Crypto Channel. Nah, di sini Crypto Channel juga komplain lah ya mengenai proses autentifikasi untuk orang lain yang harusnya dia bisa bantu ya. Nah, di sini padahal dia sudah di-approve. Ya, di sini kan ada tuh, congratulations, you have passed the decentralization validation ya. Nah, tapi di sini masih ada examination, ada pemeriksaan lagi yang diperlukan sebelum migrasi ke mainnet. Ya, jadinya meskipun dia sudah KYC, tetap masih ada pemeriksaan lagi sebelum migrasi ke open mainnet. Ya, selamat ya. Kemudian Afif Citizen, nah, atau nama Indonesia itu ada tuh, Ahmad Buzid ya. Dia bilang apa ini? Jangan ngaco deh, 14 hari apaan katanya ya. Sudah berbulan-bulan kami antri migrasi bos. Nggak berhasil-hasil dia berbulan-bulan gitu ya. Sekarang Pi News-nya bilang 14 hari lagi. Ngaco loh gitu kira-kira. Kemudian ada orang namanya Asu Kodari. Asu ya namanya ya. Aduh. Sama lah. Dia sudah 2 minggu melewati fase KYC tapi belum di approve ya. Kemudian stock trader bilang apa? I don't believe you, gua nggak percaya lu. Iyalah, 14 hari gitu loh coy. Tapi siapa tahu bener lu 14 hari lu ya. Kemudian penikmat senja, orang Indonesia nih ya. Saya baru ikut 3 bulan, sudah KYC. Woi, selamat dia baru 3 bulan, udah KYC. Artinya kan enggak seragam dong ya. Ada orang yang baru ikut 3 bulan sudah KYC. Hebat nih penikmat senja. Orang Indonesia sih ya. Pasti asuhan Abah Safwan, karena 3 bulan sudah KYC. Ya. Selama plus minus 1 bulan, koin masuk katanya. Setelahnya koin tertahan. Wah, macet juga nih ya. Kira-kira kenapa ya? Nah, katanya sekarang ini sudah bulan ke-6. Saya nambang Pi Coin. Artinya 3 bulan KYC-nya berhasil. 1 bulan koin masuk. Tapi seterusnya tertahan. Congratulations penikmat senja. Kemudian Mark Izwaje bilang apa? How can I verify my KYC? Dia juga bertanya bagaimana memverifikasi KYC-nya? Kan nggak jelas semuanya. Terus masih percaya Abah Safwan? Ya sudah. Nah, kemudian Nguyen Dim, pasti ini orang Vietnam ya. Dia minta Pi Core Team untuk memperbaiki proses KYC yang error, hanging, muter-muter terus ya. Sudah lama ini KYC-nya muter terus ya. Kemudian Soyu Lynch bilang apa ini ya? Wonderful, weh, kabar gembira ya. Tapi sayangnya KYC-nya dia sendiri stuck. Jadi beritanya yang 14 hari itu wonderful katanya ya. Tetapi unfortunately katanya ya, my KYC has been stuck for about a year. KYC dia stuck. Macet 1 tahun. Nggak selesai-selesai. Keren deh ya. Meskipun dia sudah mendapatkan undangan untuk KYC, tetapi astaga, sudah setahun. Nah, meskipun dia beli komputer yang baru, tetap aja astaga stuck. Alan Nairenda, nggak tahu lah orang mana ini ya. Dia bilang dia sudah lewat itu proses KYC long time ago, udah lama. Tapi sampai sekarang ini Pi Coin yang dia dapat tidak bisa dimigrasikan. Wah, saya sudah menambang bertahun-tahun, tapi saya tidak melihat masa depan dari Pi, dia bilang ya. Dia minta Pi Core Team ya memberitahu mereka kenapa Pi Coin mereka tidak bisa migrasi. Keren kan? Kan bikinan dokter Stanford ya. Kemudian ini orang Indonesia nih, Rahmat Hidayat ya.
Dia bilang bahwa dia adalah penambang Pi Network yang sudah lama. Tapi sampai sekarang tidak bisa KYC. Kasihan loh, yang tadi 3 bulan aja bisa KYC. Nah, berarti kan ada yang aneh di sini ya. Nah, setiap kali dia mau KYC ini, dia selalu dapat message ini. Maaf, kami telah mencapai batas partisipasi saat ini. Harap tunggu. Jadi nunggu, terus dapatnya ini terus. Nggak dapat kuota untuk KYC. Keren kan? Keren banget. Apa memang sengaja ya, supaya nggak open mainnet gitu ya. Nah, ini Shashank Bagla. Nggak tahu nih orang India atau apa. Bilang, sepertinya Pi ini mempekerjakan orang-orang pemerintahan lah. Ini dia nyindir ya, karena orang pemerintahan kan suka malas. Ya ini kata dia loh ya. Mereka sepertinya nggak kerja katanya ya. Semuanya delay. Sehingga dia kehilangan kesabaran dan dia stop mining. Dia stop menambang. Wah pinter loh, pinter ya. Kemudian Neng 9. Ya kalau Indonesianya Adi Supre. Apalah gitu ya. Belum mau jadi validator lah, walaupun dia sudah lulus KYC. Karena masih mentok di daftar mainnet nomor 6. Sama di checklist profile yang juga masih muter terus. Nggak kelar-kelar ya. Keren kan? Alfredo Mijares. Sepertinya ini orang Hispanic ya, nggak tahu deh ya. So sad, sangat sedih. Sampai sekarang saya tidak bisa KYC. Padahal dia ada orang Indonesia yang baru 3 bulan sudah KYC ya. Hebat ya. Setiap kali saya klik di tombol yang di Pi Browser, disebutkan tidak ada slot yang tersedia untuk dia bisa masuk KYC. Karena kan KYC dibatasi tiap hari. Kan lucu gitu ya. Dia sudah update dia punya Pi Browser berkali-kali, many times. Tapi tetap sama hasilnya. Keren kan bikinan dokter ya. Ini Li Xian bilang dia telah melakukan KYC hampir 6 bulan. Sampai sekarang nggak ada hasilnya. Kasian lu, tadi ada yang cuma 3 bulan berhasil. Lu 6 bulan KYC nggak berhasil-hasil. Ya. Kemudian Irfan. Nah, Irfan bilang apa? KYC-nya masih review, muter-muter gitu ya. Any solution for that? Ada solusinya nggak nih buat hal seperti ini? Menarik kan? Nah, jadi kesimpulan saya, berita bahwa Pi Network akan open mainnet dalam waktu 14 hari sepertinya bullshit. Mau taruhan sama saya? Abah Safwan mau taruhan sama saya? Apakah 14 hari lagi? Sudah jalan 3 hari ya? Tinggal 11 hari lagi nih Abah Safwan. Open mainnet nggak nih kira-kira? Atau Abah Safwan mesti tanya Berli yang di China, yang katanya lebih ngerti Pi Network ya? Nanti kasih tahu saya ya. Atau Abah bikin konten lah. Jawab konten saya ini. Apa iya 11 hari lagi? Kan ini sudah jalan 3 hari nih. Benar-benar open mainnet. Oke? Jadi itu saja update saya mengenai Pi Network buat mereka yang bertanya-tanya, mana Pak berita open mainnet-nya nih? Kangen nih sama Pi Network. Nah ini dia, oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.